Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang kembali menemani Anda. Kali ini bersama Ana dan Putri. Putri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Dan kita sudah menyiapkan ya sejumlah informasi menarik untuk Anda pemirsa. Di antaranya kita langsung saja ke informasi pertama. Diduga kurang konsentrasi, seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menabrak palang pintu rel kereta api yang tengah menutup. Ya, pengendara motor tersebut nyaris tertabrak kereta api yang akan melintas. Inilah video rekaman CCTV saat seorang pengendara sepeda motor menabrak palang pintu rel kereta api di Desa Beranggahan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan kecepatan tinggi, pengendara sepeda motor ini sempat terlempar hingga ke tengah-tengah rel kereta api. Peristiwa ini terjadi lantaran pengendara sepeda motor kurang konsentrasi saat palang pintu menutup jalan untuk kereta api yang akan melintas. Petugas Dinas Perhubungan Kediri, Fauzi Wahyu, menuturkan kecelakaan tunggal tersebut terjadi lantaran pemotor terganggu dengan sinar matahari serta angin yang kencang sehingga korban tidak mendengar suara sinyal palang pintu menutup. Akibatnya, pemotor mengalami luka di bagian kepala. Selain itu, palang pintu rel kereta api juga patah dan tidak dapat digunakan. Itu faktornya kalau saya tanya tadi itu karena menghadap ke sinar matahari, kemudian banyak angin. Jadi tidak mendengar dari suara sirine oleh beliau itu, akhirnya menabrak. Beliau baru sadar kalau palang pintu itu turun itu kayak antara jarak 1 meter. Sempat mengerem atau tidak untuk mengendari? Tidak sempat mengerem, jadi begitu tahu itu palang sudah posisi jajar langsung ditabrak itu. Usai peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat luka di bagian kepala. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tak terima ditegur karena melintasi jalur bus Transjakarta. Seorang pengemudi nekat memaki-maki petugas polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Rekaman video warga menunjukkan pengendara mobil nekat memaki-maki petugas Polantas di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi melakukan aksi tidak terpuji lantaran dirinya tak terima ditegur akibat lewat jalur busway. Saat diberhentikan, bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahan, pengemudi mobil justru memaki polisi. Kemarahan pengemudi mobil tersebut akhirnya dapat diredam setelah menarik perhatian pengendara yang melintas dan menyebabkan kepadatan. Diketahui, sejumlah pengendara mobil maupun motor kerap melintasi jalur bus Transjakarta di kawasan tersebut saat tidak ada polisi yang berjaga. Kita beralih ke Sulawesi pemirsa. Video yang memperlihatkan aksi tak senonoh 2 siswi SMA di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Ya, kedua siswi tersebut membuat video berbau erotisme yang direkam di dalam kelas saat jam istirahat. Sebuah video berdurasi 35 detik yang memperlihatkan 2 siswi salah satu SMA negeri di Kota Bau-Bau mengucapkan kalimat tidak pantas yang seolah-olah menawarkan tubuhnya untuk para lelaki sambil mempertontonkan bagian sensitif meski masih tertutup seragam sekolah mereka. Video berbau erotisme tersebut direkam di dalam kelas beberapa hari yang lalu saat jam istirahat. Parahnya lagi, salah satu siswi kemudian mengunggah video tersebut sebagai status WhatsApp pribadinya hingga viral di media sosial. Sontak video tersebut banjir hujatan dari warganet. Pihak sekolah menyatakan sudah memanggil kedua siswi tersebut untuk dimintai klarifikasi dan dilakukan konseling. Cuman itu kan kita sesuai prosedur, kita tidak bisa langsung keluarkan, kita beri konseling apakah anak ini bisa berubah atau bagaimana, dibilang katanya bisa.
Tapi karena ini videonya kita sudah di luar nalarnya juga, kita dia berbuat yang tidak-tidak, makanya kita kaget. Ya, jadi kita harus tindak lanjut ini anak. Jadi sekolah sudah ambil alih tangan kasusnya itu untuk siswanya dikeluarkan dari sekolah. Menurut pihak sekolah, kedua siswi tersebut terancam mendapat sanksi terberat, yakni dikeluarkan dari sekolah. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, karena hasrat dan nafsu yang terpendam sejak menyandang status duda, seorang pria 35 tahun nekat mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur. Beginilah aksi Jamil, pria berusia 35 tahun, warga desa Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terekam CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita pada malam hari saat warga tengah tertidur lelap. Aksi dilakukan pelaku sejak bulan Maret 2024 terjadi di kawasan permukiman warga. Petugas berhasil meringkus pelaku di rumahnya bersama ratusan barang bukti pakaian dalam wanita. Pelaku mengaku bahwa dirinya mencuri karena terpengaruh minuman keras. Kamu berapa kali kutangkep nangis terus kamu? Sudah. Berhenti kamu nyabu makanya. Awal mulanya saya minum alkohol itu Pak. Memang dalam pikiran saya memang tidak ada untuk mengambil itu pas saya minuman. Namanya alkohol gaduk gitu ya. Oh, pengaruh alkohol. Ya, lintas pikiran saya baru ada mengambil dalam wanita itu Pak. Untuk seksual gitu ya? Ya. Istrinya emang nggak sering ngelayani atau gimana? Istri sudah pisah lama Pak. Oh, udah pisah lama. Ya, Polisi mengamankan pakaian dalam wanita sebanyak 2 kantong plastik ukuran besar yang jumlahnya mencapai lebih dari 250 helai. Dan sepeda motor milik pelaku saat beraksi di 35 tempat kejadian perkara. Adapun motif ataupun modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian ini, yaitu pelaku beralasan itu digunakan untuk fantasi seksual ya, untuk fantasi seksual, kemudian dia melampiaskan hasratnya dengan membuat sebagai bantal celana dalam maupun BH yang telah dicuri itu untuk memuaskan nafsunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan subsidiar pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Asoandi Marmin, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan warga dari 3 desa Kecamatan Bayung Lencir, Bosi, Banyuasin, Sumatera Selatan mengepung kantor perkebunan kelapa sawit untuk menagih janji pengolahan lahan sawit lebih dari 2.500 hektar. Ribuan warga ini mendatangi kantor perkebunan sawit PT Pinang Witmas Sejati. Masa menagih janji agar pihak PWS merealisasikan kebun kelapa sawit masyarakat di 3 desa seluas 5.000 hektar. Hal ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sekayu. Apabila tidak dipenuhi selama 14 hari, masa akan menutup kebun kelapa sawit tersebut. Sementara itu, pemirsa, pihak PT PWS akan menindaklanjuti tuntutan massa dalam tempo kurang dari 14 hari. Diambil kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara yaitu bukanya ini yang menerima. udah gitu. Yang kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengunjung wisata Pantai Watu Pecak di Pasirian, Kabupaten Lumajang hari Minggu kemarin mendapat suguhan menarik. Ya, ada tampilan kesenian tari topeng Kaliwungu yang meramaikan destinasi wisata tersebut. Pantai Watu Pecak Pasirian Lumajang semakin meriah dengan persembahan istimewa pertunjukan tari topeng Kaliwungu. Festival Pantai Selatan ini dimulai dengan atraksi kuda kecaknya yang menari sambil berdiri di hamparan pasir pesisir Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Ribuan pasang mata dibuat kagum atas kemahiran kuda yang bisa menari dan juga berdiri sambil mengikuti iringan musik gamelan. Tidak sampai di situ, para penonton kembali dibuat kagum atas penampilan sendera tari topeng Kaliwungu yang dibawakan secara kolosal oleh 75 penari dengan latar belakang pantai selatan. Dengan lincah dan energik, para penari memukau penonton dengan gerakan tari yang khas meski harus diguyur hujan. Di balik penampilan memukau itu, ada proses latihan intensif selama 1 bulan penuh. Tari topeng Kaliwungu merupakan tarian khas asli Lumajang yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Antusiasme penonton pun tak kalah meriah. Salah satu pengunjung mengaku kagum dengan pertunjukan tersebut. Segoro topeng Kaliwungu yang kali kedua ini lebih sukses kalau menurut kami dari sisi penyelenggaraan, kolaborasi antar BPD, juga keseniannya. Secara kesenian menurut kami, karena saya juga yang pertama lihat Mas ya, lebih menarik yang kedua ini. Kenapa? Yang kedua ini dari sisi penonton juga lebih tertib daripada yang kemarin. Pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata sengaja mengemas acara budaya Segoro Topeng Kaliwungu di pesisir pantai selatan sebagai upaya memperkenalkan potensi seni budaya dan juga wisata, sekaligus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang sekaligus pemberdayaan para pelaku UMKM. Kita ingin mengenalkan seni budaya yang ada di Lumajang. Apalagi tari topeng Kaliwungu ini merupakan seni unggulan yang ada di Kabupaten Lumajang yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Melihat antusiasme pengunjung, pemerintah setempat berencana menggelar acara serupa dengan menampilkan penari yang lebih banyak, sehingga diharapkan angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lumajang semakin meningkat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai seorang ayah yang tega menganiaya 3 anak kandungnya. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai penanganan Mpox di Indonesia. Ya, rapat tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta. Ratas yang berlangsung di Istana Negara Jakarta dihadiri oleh para menteri terkait. Rapat terbatas ini digelar untuk menindaklanjuti penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO pada 14 Agustus kemarin. Dalam sambutannya, di awal rapat, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran wabah Mpox. Fasyal. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari Istana sudah ada rekan kami Haidar Fasyal yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat siang Fasyal, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Ana, Putri dan juga pemirsa. Memang akhir-akhir ini publik sempat dibuat khawatir dengan adanya kasus penyebaran wabah monkeypox atau Mpox alias cacar monyet yang menyebar di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri
per 17 Agustus Kementerian Kesehatan merilis data bahwa total ada 88 kasus masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi pernah terjangkit Mpox ini, di mana ini merupakan akumulasi dari tahun 2022. Kalau 2022 ada 1 kasus, di tahun 2023 ada 73 kasus, dan di tahun 2024 ini terdapat 14 kasus. Nah, seiring dengan mulai meningkatnya kembali wabah ini di sejumlah negara termasuk Indonesia, ditambah adanya deklarasi darurat kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO pada 14 Agustus lalu. Pada hari ini, Ana, Putri, dan juga pemirsa, tadi Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menterinya yang terkait di Kabinet Indonesia Maju untuk menggelar rapat terbatas terkait dengan penanganan penyebaran wabah Mpox ini di Indonesia. Dan tadi rapat sendiri berlangsung 1,5 jam, dimulai pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, poin penting yang memang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan penyebaran wabah ini di Indonesia. Terlebih pada tanggal 1 hingga tanggal 3 September mendatang akan ada Indonesia Afrika Forum yang akan digelar di Bali, dan Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya yang terkait dalam hal ini untuk mengupayakan pencegahan preventif, khususnya bagi para delegasi asal Afrika yang akan datang ke Indonesia. Itu dari Presiden Joko Widodo yang membuka rapatnya. Nah, tadi pas sesudah selesai rapat, tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan statementnya kepada awak media dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan terhadap wabah ini, karena yang pertama, untuk wabah Mpox sendiri yang terjadi di Indonesia ini merupakan varian 2B. Sedangkan yang terjadi di Afrika ini merupakan varian 1B yang memang fatality rate-nya lebih tinggi dibandingin varian 2B yang ada di Indonesia. Di varian 1B fatality rate-nya 10%, sedangkan untuk varian 2B fatality rate-nya hanya 0,01%. Nah, selain itu juga tadi dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan obat untuk masyarakat yang memang nantinya akan terkena wabah ini, dan sudah menyiapkan 5.000 obat dan sudah disebar di seluruh rumah sakit di Jakarta maupun di Bali. Dan tentu kita lihat bagaimana perkembangannya terkait dengan wabah Mpox ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Ana dan juga Putri. Baik, terima kasih Haidar Fasyal mengabarkan langsung dari Istana Negara. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi mengenai diduga depresi karena dicerai sang suami. Seorang perempuan di Blora ini nekat terjun ke sumur. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, diduga depresi karena dicerai sang suami. Seorang perempuan di Blora nekat terjun ke dalam sumur. Ya, beruntung aksi nekat perempuan tersebut diketahui oleh warga dan berhasil dievakuasi oleh tim Satpol PP bersama dengan BPBD. Ayo, ondone direwangi, enggak yuk. Ondone tarik. Inilah detik-detik saat tim BPBD Blora mengevakuasi seorang perempuan yang terjebur ke dalam sumur yang berlokasi di Desa Tambak Sari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin pagi. Tim BPBD membutuhkan waktu 20 menit untuk mengangkat korban dari dasar sumur. Kasih Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Blora, Mimintari Sulistiorin, mengatakan mendapat laporan adanya orang tercebur ke dalam sumur pada Senin sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Saat berhasil diangkat, perempuan itu dalam kondisi pucat, lemas, dan lecet di bagian kaki. Berdasarkan informasi tersebut, Mimin menduga korban berada di dalam sumur sejak Sabtu sore atau hampir 3 hari berada di sumur. Beruntung, nyawa korban tersebut masih bisa diselamatkan. Adapun untuk penyebab korban tercebur sumur, diduga karena depresi berat akibat diceraikan oleh suaminya. Kelihatannya untuk korban itu mengalami depresi karena selesai bercerai dengan suami. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemudian kronologi seorang perempuan yang terjun ke dalam sumur, saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Mimintari Sulistiorini, Kasih Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Blora. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mimin. Selamat siang.
Bu Mimin, kami ingin tahu sebenarnya kronologi kejadian seperti apa. Betul Bu, korban ini sudah 3 hari berada di dalam sumur. Ya, menurut informasi yang kami terima dari masyarakat sekitar, korban itu mulai Sabtu pagi itu sudah berada di sekitar tempat kejadian, yaitu di lokasi di SMP 4 Negeri Blora. Kemudian masyarakat sekitar sorenya itu sudah melihat kendaraan korban itu hanya terparkir di depan SMP Negeri 4 Negeri Blora itu sampai sore, dan akhirnya dari kebun sekolah tersebut itu menelusuri tidak ada orangnya, maka sepeda motor itu akhirnya dimasukkan di parkiran SMP Negeri 4 Blora. Kemudian hari Senin pagi itu kebunnya sekolah tersebut itu pas membuang sampah itu melihat korban itu berada di dalam sumur dalam posisi menggantung peralon tanyu. Jadi tidak sampai ke dasar. Jadi posisinya ini perempuannya menggantung gitu di tali sumur ini, begitu Bu? Iya, menggantung. Karena masih kedalaman sekitar 1 meter lebih itu airnya kedalamannya. Jadi posisinya gantung. Selama 3 hari itu menggantung begitu? Iya, selama 3 hari. Oke, Bu Mimin, kan 3 hari sudah berada di dalam sumur. Ini akhirnya sampai diketahui oleh warga, apa tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong kah? Atau seperti apa? Apa kondisi ibunya ini memang benar-benar depresi sehingga diam saja begitu Bu? Seperti apa? Iya, kebetulan letak sumur itu kan di belakang SMP Negeri 4 Blora. Dan kebetulan dekat dengan pembuangan sampah, jadinya kebun sekolah tersebut waktu mengetahui pada waktu mau membuang sampah, terus ya sekitar jam 7.30 itu menghubungi Satpol PP Damkar, kemudian kami teruskan ke BPBD untuk menuju ke tempat TKP. Baik, ini kan sudah 3 hari ya Bu ya, di dalam sumur, dalam kondisi menggantung, tidak makan dan minum begitu. Bagaimana kondisinya saat ini? Untuk saat ini dari kemarin setelah dievakuasi, terus diserahkan ke Polsek dan langsung dibawa ke Puskesmas. Sampai ke Puskesmas itu dari pihak keluarga dari Cepu itu sudah istilahnya menemui si korban di Puskesmas Pedang Blora untuk dibawa pulang. Oke, baik. Terima kasih Bu Mimin Tari sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pelajar SMA di Kota Pasuruan terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa karena depresi akibat dibully teman-teman sekolahnya. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Anda masih berada di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, pemirsa. Seorang pelajar SMA Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban bullying yang diduga dilakukan oleh teman sekelasnya. Aksi perundungan tersebut membuat korban mengalami depresi berat hingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. NS 17 tahun seorang siswa kelas 2 SMA di Pasuruan dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyoningrat, Lawang, Malang, Jawa Timur. Siswa asal Kelurahan Karanganyar ini mengalami depresi diduga karena dirundung oleh teman-temannya. Menurut kakak NS, adiknya tersebut mengalami depresi berat akibat perundungan yang sudah terjadi sejak lama. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2024 usai upacara kemerdekaan. Pihak keluarga meminta Dinas Sosial Pasuruan untuk mengantarkan sang adik ke rumah sakit jiwa.
Akibat kondisi adiknya yang depresi berat dan masih dirawat di rumah sakit jiwa, pihak keluarga kemudian melaporkan kasus perundungan ini ke Polres Pasuruan Senin lalu. Kondisi adik saya masuk ke rumah sakit jiwa karena depresi berat, sehingga saya di sini melaporkan agar penegakan hukum dilakukan secara jelas gitu. Itu sejak kapan dibully sampai parah gitu, Mas? Itu sejak kemarin, puncaknya pada tanggal 17 Agustus. Jadi adik saya itu bercerita kepada saya langsung ngos-ngosan gitu. Nah, setelah ngos-ngosan saya tanya kenapa? Nah, saya dikeroyok oleh teman-temannya di sekolah gitu, Bapak. Polres Pasuruan Kota Jawa Timur akan memanggil beberapa nama pelaku yang diduga terlibat dalam bullying terhadap NS. Dalam laporan tersebut diduga ada 15 siswa yang terlibat aksi bullying yang mengakibatkan korban mengalami depresi berat. Ada beberapa nama mungkin yang sudah muncul dari bahan laporan tadi, akan kita ambil keterangan. Dari informasi awal tadi kita dapatkan ini sudah berlangsung lama ternyata informasi awal. Nah, ini akan kita dalami sehingga nanti informasi-informasi atau data-data yang kita miliki akan kita tindak lanjuti. Segera akan kita lakukan penyelidikan seperti yang saya sampaikan tadi. Meski para terduga pelaku sempat meminta maaf, namun pihak keluarga korban tetap menempuh jalur hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana kondisi terakhir dari korban perundungan yang masih duduk di bangku SMA tersebut? Kami sudah terhubung dengan Faris Rohman Maulana, kakak dari korban perundungan. Selamat siang, Mas Faris. Selamat siang. Dengan saya Mas Faris. Mas Faris, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa dari adik korban, dan saat ini bagaimana kondisi dari korban? Untuk kondisi adik saya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Rajiman Widyo di Ningrat Lawang. Untuk kondisinya masih, kemarin saya telepon ke perawat di sana, kondisinya masih gelisah, kemudian juga ditanya itu masih belum menyambung, seperti itu. Oke, Mas Faris, bully seperti apa yang diterima oleh korban hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa saat ini? Bully tersebut adik saya langsung bercerita berupa intimidasi, jadi dia setiap di sekolahnya, dimanapun berada, baik di kantin atau keluar dari ruang kelas, itu selalu diolok-olok dengan sebutan Nazir Pedot, kemudian juga seliring juga. Dari situ adik saya merasa depresi dan juga mau mengutarakan ini tidak bisa seperti itu. Baik, sudah berapa lama Mas korban ini dibully oleh teman-temannya? Untuk berapa lamanya adik saya ini pembuliannya dari SMP kelas 8. Kemudian dia sekolah di SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, itu pelakunya itu Dion sama Mufid, seperti itu. Jadi dia ini kelas 8, kelas 9 dibully, akhirnya sering ditangani ke BK pada waktu SMP, seperti itu. Nah, ketika ditangani ke BK, masalah sudah selesai juga begitu lagi. Sampai ban adik saya kan juga dirobek pakai pisau. Setelah itu ketemu di sekolah lagi, seperti itu, di SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, seperti itu. Jadi mulai kelas 8 SMP. Oke, mulai dari kelas 8 SMP hingga SMA begitu ya, artinya perbulian ini terjadi. Nah, selama itu pernahkah korban menceritakan kondisi yang dia alami di sekolah kepada pihak keluarga atau pihak sekolah? Iya, sering sekali. Ketika pulang sekolah. Apa yang dilakukan oleh pihak keluarga atau pihak sekolah? Tentunya kita sebagai pihak keluarga kan juga menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, kami berharap masalah tersebut tidak terulang kembali, tapi nyatanya ya ini seperti ini, Bu. Kasus ini masih terjadi lagi di adik saya, depresi berat sampai sekarang ini. Tapi sudah diketahui belum siapa-siapa saja pelaku yang membuli adik Anda selama ini, dan apakah mereka sudah meminta maaf? Iya, sudah. Jadi waktu kemarin hari Kamis setelah adik saya dibawa ke rumah sakit jiwa, itu kan hari Rabu pada tanggal 21 Agustus, itu terduga pelaku akhirnya datang ke rumah, seperti itu, untuk meminta maaf. Namun sebagai keluarga kita juga memaafkan,
Namun setelah kita maafkan juga kami sebagai keluarga harus ini dilanjutkan ke pihak kepolisian seperti itu. Karena saya menganggap ini sudah fatal seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Fari sudah bergabung bersama kami. Kami tidak akan pernah membenarkan aksi pembulian. Semoga korban ini dalam kondisi yang baik-baik saja ya setelah nanti dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih buat adiknya Mas Faris. Terima kasih, selamat siang. Dan kami masih akan kembali usai jeda berikut pemirsa dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Bupati Situbondo Jawa Timur Karna Suswandi dan pejabat sementara Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melakukan panen gabah padi jenis padi baru di Kabupaten Situbondo. Ya, bibit padi dengan nama BK1 Anggritan yakini dapat menjadi bibit unggul yang usianya lebih cepat daripada umumnya. Tidak hanya itu, bibit gabah ini dapat menghasilkan 8 ton dalam setiap hektarnya. Bupati Situbondo Jawa Timur Karna Suswandi didampingi oleh pejabat sementara Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melakukan panen gabah padi di Desa Gemung, Kecamatan Basuki, Kabupaten Situbondo dengan cara menggunakan sabit. Dalam sambutannya, PJ Adi Karyono mengapresiasi Bupati Situbondo dalam menciptakan bibit padi varietas unggul baru, yaitu BK Situbondo 1 dan BK Situbondo 2 Anggritan. Bibit padi tersebut bisa menjadikan Kabupaten Situbondo sebagai lumbung pangan nasional. Dengan banyak keunggulan, yang pertama umurnya pendek atau genjah, hanya 75-80 hari saja, kemudian tahan hama, semua hama, kemudian juga tahan dengan kekeringan ya, atau air yang minim, dan juga hasilnya bulirnya besar, panjang, dan juga ulet. Nah, ini ciri-ciri semua yang bisa diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari hasil ini maka tugas kami tentu akan mendukung bagaimana pengembangan supaya bibit ini bisa berkembang lebih banyak dan bisa digunakan ditanam oleh seluruh petani ya yang berminat, yang akan menggantikan beras atau bibit yang memang hanya menghasilkan di bawah 6 ton per hektar. Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengungkapkan BK1 Anggritan dan BK2 Anggritan ini diperkirakan mampu menghasilkan padi 489 ton per tahun. Data dari BPS Situbondo, produksi gabah di Kabupaten Situbondo per tahunnya 138.721 ton. Setelah muncul BK Situbondo 2 Anggritan, produksi gabah mencapai 489.655 ton per tahunnya dan naik 220%. Kalau kita memiliki di sini ada 46.000 hektar sawah di Kabupaten Situbondo, maka dengan rata-rata kalau padi biasa 6 ton, maka hasilnya hanya di angka 276.000 ton. Tapi kalau kita menggunakan bibit BK Situbondo 01 Anggritan ataupun 02 Anggritan dengan rata-rata 8,84 kali 46.000, maka hasilnya adalah 460.640 ton. Artinya 2 kali lipat karena ini bisa panen 4 kali. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luar biasa lagi. Tinggal bagaimana kita sekarang memperbanyak pembibitan, karena bagaimanapun juga Kementerian Pertanian sudah menunggu bibit padi BK Situbondo 01 dan 02 Anggritan. Dari Situbondo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Pemkab Kuansing Provinsi Riau menggelar Festival Pacu Jalur atau Pacu Sampan Panjang Tradisional. Pacu Jalur ini merupakan tradisi budaya tahunan yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Festival Pacu Jalur ini diawali dengan atraksi pawai budaya yang menampilkan tarian khas daerah Kuantan Singingi yang bernuansa Melayu. Selanjutnya dilakukan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya perlombaan pacu jalur. Pacu jalur atau pacu sampan tradisional digelar di tepian Sungai Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
Tahun ini, pacu jalur diikuti oleh 200 peserta. Sebelum perlombaan, masing-masing peserta melakukan prosesi pawai jalur atau sampan panjang yang terbuat dari pohon sepanjang 30 meter, diisi 50 sampai dengan 60 pendayung. Tim pendayung sekuat tenaga memacu jalurnya untuk mencapai garis finish yang sudah ditentukan. Uniknya, dalam pacu jalur ini, seorang anak kecil terlihat menari di ujung jalur untuk memberikan semangat kepada tim dayungnya agar sampan panjangnya melaju mencapai garis finish. Tradisi ini berawal dari masyarakat Kuantan Singingi yang menggunakan jalur atau sampan panjang sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dan juga perkebunan melalui jalur sungai. Ketika mengangkut hasil perkebunan dan juga pertanian tersebut, masyarakat berlomba adu cepat siapa yang terlebih dahulu sampai di kampung, setelah itu mereka makan bersama. Bahwa pacu jalur berawal dari masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, terutama yang berada di bantaran Sungai Batang Kuantan. Alat transportasinya adalah sebuah perahu. Dan perahu ini dipergunakan untuk mengangkut bahan-bahan pertanian dan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Seiring berjalannya waktu, pacu jalur ini diperlombakan setiap tahunnya. Sebelumnya, pacu jalur digelar untuk memperingati Hari Besar Islam. Hingga saat ini, tradisi pacu jalur sudah berlangsung selama 121 tahun. Dari Kabupaten Kuansing, Riau, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Karena dendam pribadi di depan keluarga, seorang ustadz di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tewas oleh seorang yang tak dikenal di depan rumahnya. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah mantan anak buah korban. Nurholis, 45 tahun, seorang ustadz, tewas dibunuh di depan rumahnya di Desa Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Tegal kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Di depan rumah korban yang menjadi tempat insiden tragis tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, berupa sepeda motor milik pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Polisi mengidentifikasi pelaku yang tak lain mantan anak buah korban yang diketahui merupakan pedagang ayam potong. Diduga pelaku tega menghabisi nyawa korban karena dendam pribadi. Pelaku dengan keluarga sudah saling mengenal karena si pelaku yang kita duga buat menjadi pelaku adalah orang yang pernah bekerja di tempatnya korban. Berarti untuk korban sehari-hari kerja sebagai apa? Ya, untuk korban? Untuk korban sehari-hari beliau adalah sebagai pengusaha saat ini terkait dengan ayam, jual ayam. Pelaku saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Korban telah dimakamkan di pemakaman desa setempat setelah menjalani proses autopsi. Sementara barang bukti dibawa ke Mapolres Tegal untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini viral video yang memperlihatkan seorang suami yang berprofesi sebagai pendeta sekaligus pengacara melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya di Surabaya. Istri korban mengaku telah mendapatkan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Inilah video aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami pada istrinya di Surabaya, Jawa Timur yang viral di media sosial. Aksi kekerasan itu diduga dilakukan oleh salah seorang pendeta di salah satu gereja ternama di Sidoarjo yang juga berprofesi sebagai pengacara.
Dalam rekaman video terlihat jelas pelaku melakukan pemukulan pada bagian kepala korban. Pelaku juga menendang bagian perut istrinya. Bahkan saat putrinya berusaha melerai, putrinya juga tak luput mendapat bogem mentah dari pelaku. Korban mengaku sering dianiaya oleh suami sejak anaknya usia 4 bulan hingga kini anaknya berusia 20 tahun. Menurutnya, sang suami pun pernah sesumbar bahwa dirinya kebal hukum lantaran sang suami memiliki banyak uang serta banyak kenalan pejabat kepolisian. Tak hanya itu, korban juga mengaku pernah diancam menggunakan senjata oleh pelaku dan mengancam akan membunuhnya. Saya ngomong kalau tadi siang mobilnya habis nabrak, jadi bumper depan sebelah kiri itu rusak, pecah. Awalnya dia hanya verbally, hanya marah-marah gitu ya. Habis lihat mobilnya terus kita masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba dia langsung mukuli saya seperti yang ada dalam video yang tadi Bapak sudah lihat. Walaupun saya sudah bilang sakit, terus anak saya juga sudah bantu saya, nutupi saya, tapi anak saya juga malah dipukul juga. Itu sering sekali Bu ya, pemukulan? Lumayan sering, random gitu ya. Tiba-tiba dia lagi bad mood gitu, ya marah-marah, nanti cari-cari alasan terus saya dipukul gitu. Videonya juga bukan cuma itu, ada video sebelumnya juga. Jadi memang bukan hanya kilaf satu kali itu aja. Itu kekerasannya itu apa saja Bu yang pernah dilakukan? Ya, mukul pakai tangan, tendang, mukul pakai pipa besi, terus ancam saya pakai pisau, kamu dibunuh. Sementara itu, Muhammad Soleh, kuasa hukum korban, mengatakan korban sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian di tanggal 9 Agustus kemarin. Pihaknya menilai polisi terlalu lambat menangani kasus ini karena kliennya baru Rabu hari ini dipanggil pihak kepolisian Polrestabes Surabaya guna dimintai keterangan atas kasus KDRT yang dilakukan oleh pendeta ini. Harapan kami setelah nanti Bu Sherly dipanggil, kebetulan visumnya juga sudah ada bukti video kekerasan yang berulang-ulang dan sangat sadis. Harapan saya hari ini juga pelaku langsung ditangkap oleh kepolisian. Yang saya tahu kasus KDRT ini adalah atensi dari negara, sehingga rata-rata kepolisian kalau ada laporan KDRT mereka langsung bergerak cepat. Selain barang bukti video berdurasi 2 menit lebih yang viral di media sosial, korban juga punya rekaman CCTV lainnya, namun di tanggal yang berbeda. Korban berharap polisi segera menangani kasusnya dan menangkap sang pelaku. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ya, Ana, belakangan ini memang sedang ramai ya kasus KDRT ya, setelah kemudian Cut Intan Nabila, kemudian akhirnya korban-korban KDRT lainnya pun juga berani untuk speak up begitu ya. Kalau kita lihat kasus terbaru ini dari pemuka agama setelah 20 tahun, mungkin tertrigger seperti yang tadi Putri bilang bahwa selama ini tidak berani begitu ya. Akhirnya mengungkapkan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian karena tidak dibenarkan ya, tidak ada yang membenarkan kelakuan seperti ini terhadap istrinya dalam rumah tangga. Betul, dan disayangkan sekali ini pemuka agama loh ya. Biasanya kan pemuka agama ini menjadi penasehat begitu ya dalam rumah tangga, harusnya memberikan contoh yang baik begitu. Tapi kita tidak mengetahui ternyata 20 tahun dalam rumah tangganya ia melakukan kekerasan. Yang mirisnya juga ini disaksikan oleh anak-anaknya, anggota keluarganya. Semoga tidak terjadi lagi ya kasus-kasus serupa. Semoga Cut Intan Nabila kasusnya kemarin jadi pelajaran juga untuk orang-orang di luar sana untuk tidak berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu bagaimana kronologis dan juga perkembangan terkini dari kasus kekerasan dalam rumah tangga di Surabaya ini? Kita sudah tersambung dengan Ibu Sherly, ibu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya yang merupakan seorang pendeta. Selamat siang Ibu Sherly. Ibu Sherly, halo. Iya, halo, selamat siang. Baik, selamat siang. Ibu Sherly, bagaimana kondisinya Bu saat ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Terima kasih.
Baik, Ibu Sherly, bagaimana cerita awalnya Bu? Kemudian kronologi kejadian begitu dan sudah berapa lama kemudian KDRT ini Ibu alami dalam berumah tangga? Sebetulnya penganiayaan KDRT ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saya baru kali ini saya berani melaporkan. Nah, awalnya itu terjadi peristiwa saya tidak sengaja menabrak mobil saya dan bumper depan sebelah kiri itu rusak. Itu kejadiannya hari Kamis tanggal 8 Agustus siang sekitar jam 12. Malamnya saya sudah tahu pasti saya dimarahin, pasti dia kalap marah-marah gara-gara mobilnya rusak. Benar sekali malamnya waktu dia pulang dari Jumat jam 2 dini hari dia pulang ke rumah. Saya sampaikan bahwa mobilnya tidak sengaja saya tabrakkan dan bumper depan rusak. Awalnya dia hanya marah-marah secara verbal. Lalu setelah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia langsung memukuli saya seperti yang ada di video itu. Walaupun saya sudah tidak melawan, dia terus saja memukuli saya dengan tangan, dengan pipa besi, tendang saya juga, tekik, diancam mau dibunuh dengan pisau, mau digorok leher saya, penggal kepala saya. Sampai anak saya perempuan saya juga ikut dipukul waktu itu. Ada kejadiannya terekam dalam video juga. Sementara anak laki saya juga tidak berani melawan. Kalau melawan pasti mencoba membantu saya, pasti juga dipukuli. Ibu Sherly, apa yang akhirnya membuat Bu Sherly ini memberanikan diri untuk berbicara, melapor kepada pihak kepolisian ketika Ibu Sherly tadi kami mendengarnya sudah puluhan tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa enggak dari dulu? Karena suami saya ini selain tokoh agama, pengacara, politisi, dosen, dan seorang dokter hukum, dia punya segalanya. Dia punya uang, dia punya koneksi, sementara saya tidak punya apa-apa. Kalau mungkin saya laporkan dari dulu, mungkin saya yang masuk penjara, bukan dia. Dengan bukti luar yang biasa sekali ya Bu Sherly itu, masih memikirkan nama baik dari suaminya ya, Ana. Hingga saat ini masih memikirkan nama baik suaminya. Kasihan anak-anak, kalau anak masih kecil kan mereka nanti dibully sama teman-temannya. Karena sekarang anak-anak saya sudah besar, dan mereka juga yang mendorong saya, menguatkan saya untuk melakukan hal ini. Bu Sherly, anak ibu kan melihat kejadian tersebut tidak hanya sekali, sudah berulang kali terjadi. Bagaimana kondisi psikisnya Bu? Itu tentu yang ibu jaga juga ya Bu? Ya, terus terang mereka pasti tekan ya. Saya pasti, adik saya juga ya, sekarang sedang depresi berat, sudah tidak sekolah selama 2 minggu. Baru hari ini saja dia memberhentikan untuk sekolah. Baik. Lalu bagaimana perkembangan kasusnya Bu? Sudah dilaporkan dan saat ini bagaimana perkembangannya? Saat ini saya sekarang sedang melakukan proses penyidikan ke penyidik dari Polrestabes PPA buat BAP kronologi kejadian. Saya ceritakan kejadiannya selama ini bagaimana dia juga beberapa kali menodong kepala saya dengan pistol, depan anak-anak juga. Bu Sherly, artinya saat ini sudah tinggal lagi, tidak satu atap dengan pelaku, Bu? Tidak, sejak kejadian tanggal 9, sejak saya laporkan ke polisi, sejak dia tahu bahwa saya melapor ke polisi, dia tidak pulang ke rumah lagi. Baik. Ibu, tapi mungkin boleh diceritakan juga ini, permasalahan yang paling parah gitu yang pernah dialami, kemudian membuat pelaku ini benar-benar di luar kendali begitu. Saya kurang dengar. Mungkin bisa diceritakan mungkin hal-hal sepele hingga hal paling parah yang pernah dilakukan pelaku terhadap Ibu Sherly. Dia pernah sekali dorong kepala saya sampai kena lemari, pernah sampai robek ini, dijahit 7 jahitan. Waktu itu anak saya masih kecil, yang masih TK, yang perempuan masih.
apa yang dikatakan oleh pihak dokter atau ibu saat itu ketika harus datang ke rumah sakit dengan kondisi luka seperti itu? Waktu itu dokternya sudah curiga, dokternya bertanya, ini kenapa? Terus saya diantar ke rumah sakit di Surabaya sini pokoknya. Oke lah. Terus waktu itu, ya dia kan yang suami saya ngantar. Masih tetap ditutup-tutupi begitu ya Bu Sherly ya? Iya, waktu dokternya bertanya, ini kenapa? Dia langsung jawab, oh iya tadi jatuh ini. Adik saya sampai bilang, oh bukannya itu dipukul, tapi saya tutupi dia karena saya takut adik saya dipukul juga sama papa saya. Tapi pernahkah anggota keluarga lainnya juga yang kemudian didapati pelaku ini pernah melakukan kekerasan? Pernah, saya sering dipukul juga. Di video juga terekam ada saya juga dipukul. Oke. Bu Sherly, ketika pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, adakah asisten rumah tangga di sekitar rumah ibu atau keluarga lain yang juga mengetahui hal tersebut? Waktu kejadian terakhir yang dia pukul belakang kepala saya, mbak saya lihat. Terus waktu dia pukul anak laki saya di teras, mbak saya lihat. Jadi anak laki saya itu jadi ada saksi ya Bu? Ada. Perutnya dipukul, terus ditendang, sampai muntah 2 kali itu, sampai jatuh kena mbaknya gitu. Mbaknya ada. Bu, setelah kemudian melaporkan dan kasus ini viral, apakah pelaku atau suami ibu ini sudah meminta maaf atau meminta damai begitu untuk berbaikan? Kadang dia ngancam, kadang minta damai, kadang ngancam lagi, kadang damai lagi. Kalau dia kayak teror saya. Tiap hari. Yang terakhir ini? Terakhir ini dia minta saya cabut laporan. Oke. Bu Sherly, terima kasih ya sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini lekas tuntas, keadilan berada di pihak ibu sebagai korban. Terima kasih Bu, lekas pulih juga, anak-anak ibu juga pulih dari traumanya masing-masing. Selamat siang Bu Sherly. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Tim melakukan investigasi dan pengawasan kepada 3 hakim, termasuk dugaan pelanggaran etik dari para hakim pada Senin 19 Agustus lalu. Sebelumnya, Komisi Yudisial memanggil 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Mereka adalah Hakim Erin Tuah Damanik, Heru Hanundyo, dan Mangapul yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, yakni Gregorius Ronald Tanur. Hadir di sini itu belum mampu kami. Tanggal 24 Juli 2024. Mungkin perlu saya informasikan latar belakang laporan masyarakat register nomor 0085-L-KY 7 Romawi 2024. Bahwa setelah adanya putusan perkara nomor 454-PIT-B 2024 PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan penuntut umum sehingga menimbulkan banyak reaksi dan komentar di masyarakat serta menjadi pemberitaan di media massa. Komisi Yudisial melalui Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah mencatat pemberitaan-pemberitaan di media massa sebagai laporan inisiatif yang tercatat dalam penerimaan laporan nomor 0556 7 Romawi 2024 1 Romawi tanggal 25 Juli 2024. Memang waktu itu setelah dibacakan putusan Komisi Yudisial dengan cepat merespon sehingga waktu itu 1 hari setelah dibacakan putusan telah menerjunkan ya tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk
mendalami dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh para terlapor. Bahwa ketika masih dalam proses pendalaman oleh tim investigasi keluarga korban, Dini Sera Afrianti melalui Pemirsa, 3 terduga kurir narkoba jenis sabu seberat 7 kg lebih dengan perkiraan nominal 8 miliar rupiah ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah saat melintas di Jalan Bypass Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah barat ini tiba-tiba dihentikan oleh tim gabungan Satres Narkoba dan anggota Polsek Praia Barat di Jalan Bypass menuju Bandara Lombok, Lombok Tengah. 3 penumpang dalam minibus tersebut dipaksa keluar. Polisi menggeledah dan menemukan 3 tas ransel yang masing-masing ransel berisi bungkusan paket diduga sabu. Polisi juga melakukan penggeledahan ke tubuh 3 terduga masing-masing, R, I, dan J. Kesemuanya adalah warga Medan, Sumatera Utara. Mereka sudah menjadi incaran petugas saat tiba di Lombok melalui jalur pelabuhan Bangsa Lombok Utara. Terduga pelaku tidak mengetahui siapa yang memberikan barang tersebut. Mereka hanya mendapatkan arahan melalui telepon dengan nomor kode ponsel berasal dari Malaysia. Sebanyak 7 bungkus dari secara keseluruhan yang isinya di dalam diduga narkotika golongan 1 jenis sabu. 3 terduga ini tidak ada kontak sama sekali dengan penerima karena mereka instruksinya langsung dari bosnya melalui via telepon. Jadi instruksinya adalah dari bosnya. Jadi ketiga terduga ini tidak mengetahui siapa penerimanya, di mana lokasinya, dan berapa yang harus dilepas di sana. Jadi mereka hanya tahu wilayah tempat droppingnya itu hanya di wilayah Lombok Timur sama di wilayah Bima. Selain harus merasakan dinginnya sel tahanan, para terduga juga tidak bisa menikmati seluruh upah yang diberikan sebagai jasa kurir. Mereka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 hingga 25 tahun penjara, penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Aku lah, tadi kan kamu. Pemirsa, sakit hati pacarnya akan nikah bersama orang lain, seorang pemuda berupaya bunuh diri dengan menggorok lehernya dengan pisau. Beruntung aksi nekat yang terekam CCTV tersebut berhasil digagalkan oleh polisi. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam upaya bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda asal kota Pekanbaru berinisial OH. Peristiwa terjadi di sebuah toko yang terletak di Jalan Purwo, Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat, OH berusaha melukai lehernya dengan 3 pisau sekaligus lantaran frustasi setelah mendapat kabar jika sang kekasih akan menikah dengan pria lain. OH awalnya sempat meminum cairan pemutih, namun tidak merasakan reaksi yang cepat. OH kemudian memutuskan untuk melukai lehernya dengan 3 pisau sekaligus. Mendapat laporan adanya seorang warga yang hendak mengakhiri hidup, Kapolsek Deli Tua Komisaris Polisi Dedi Dharma kemudian mendatangi ke lokasi kejadian dan berusaha menenangkan OH. OH yang sejak awal berusaha dicegah warga sekitar awalnya tak menghiraukan kehadiran polisi dan terus melukai lehernya dengan pisau. Namun usai dilakukan negosiasi selama hampir 1 jam dan setelah sang Kapolsek berjanji untuk menghubungi kekasih OH, barulah OH bersedia menyerahkan 3 pisau yang digunakan untuk melukai lehernya dan menyerahkan diri. Kami melihat di dalam toko itu ada seorang laki-laki berinisial OH, umur sekitar 25 tahun, sedang duduk di dalam memegang senjata tajam berupa pisau cutter dan kondisi dalam keadaan
luka dan berdarah. Saya berupaya membujuk daripada OHA. Yang pertama adalah untuk yang bersangkutan menyerahkan daripada senjata tajamnya, karena ini dipergunakan untuk memotong lehernya. Kemudian kami bernegosiasi sekitar kurang lebih 30 menit sampai dengan akhirnya si OHA tadi mau menyerahkan sebanyak 3 senjata tajam berupa 2 buah pisau cutter, kemudian 1 pisau stainless yang dia pegang. Jadi setelah kita lakukan interogasi terhadap si OHA tadi, bahwasannya ternyata yang menjadi permasalahan adalah dia memiliki teman, seorang teman perempuan inisial S. Nah, pada saat itu dia mengetahui bahwasannya informasinya si S ini akan melakukan perkawinan atau nikah dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan OHA frustasi, kemudian juga melakukan tindakan upaya bunuh diri tersebut. OHA kemudian dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan selama 1 hari guna mengeluarkan cairan pemutih yang sempat diminumnya, serta perawatan luka di leher OHA yang harus mendapatkan belasan jahitan. Kini kondisi OHA sudah membaik dan sudah kembali ke keluarganya di Pekanbaru. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, ini pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang mengguncang Gunung Kidul Yogyakarta, belasan rumah warga mengalami kerusakan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di 95 km barat daya Gunung Kidul terjadi pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dirasakan oleh warga di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Data terakhir yang masuk di BPBD Gunung Kidul tercatat 34 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut tersebar di 6 kapanewon atau kecamatan, yakni Kapanewon, Karangmojo, Purwosari, Ngelipar, Sumanu, Panggang, dan Patuk. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Tidak terima ditegur akibat melintasi jalur bus Transjakarta, seorang pengemudi mobil nekat memaki-maki petugas polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Rekaman video warga menunjukkan pengendara mobil nekat memaki-maki petugas Polantas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi melakukan aksi tidak terpuji lantaran dirinya tak terima ditegur akibat lewat jalur busway. Saat diberhentikan, bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahan, pengemudi mobil justru memaki polisi. Kemarahan pengemudi mobil tersebut akhirnya dapat diredam setelah menarik perhatian pengendara yang melintas dan menyebabkan kepadatan. Diketahui sejumlah pengendara mobil maupun motor kerap melintasi jalur bus Transjakarta di kawasan tersebut saat tidak ada polisi yang berjaga. Kita ke informasi lain, pemirsa. Daya tarik pariwisata di Indonesia tak hanya menawarkan keindahan alam saja. Keragaman budaya Nusantara juga menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah ritual Mak Nene di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja dikenal memiliki warisan budaya yang kaya dengan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah ritual Rambu Solo,
saat prosesi pemakaman. Wisatawan yang berkunjung ke Toraja bisa melihat langsung ritual-ritual yang dilaksanakan dalam upacara adat Rambu Solo. Selain itu, salah satu ritual unik dan misterius di Toraja adalah Mak Nenek. Ini merupakan kegiatan membersihkan jasad dan mengganti baju para leluhur yang sudah meninggal dunia ratusan tahun lalu. Walaupun ritual ini dilakukan 3 tahun sekali, namun beberapa daerah seperti di Lembah Maiting, Kecamatan Rindingalo, Toraja Utara, masih rutin melaksanakan ritual tersebut pada setiap bulan Agustus. Dan ini sudah menjadi aturan standar tak tertulis dalam suku Toraja. Nenek, kalau menurut kebiasaan orang Toraja, khususnya daerah di sini, di satu Lembang di sini, namanya Lembang Maiting, ini sudah tradisi, menjadi tradisi kebiasaan dari nenek moyang yang dilakukan pada waktu dulu itu, zamannya nenek moyang dulu setiap tahun. Tapi karena sekarang sudah ada kayaknya sedikit perubahan, diadakan setiap per 3 tahun. 3 tahun satu kali. Menurut orang Toraja seakan-akan masih ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Begitu. Sebelum prosesi ritual adat dilaksanakan, anggota keluarga berkunjung ke pemakaman leluhur yang dinamakan patane atau liang. Kemudian mengambil jasad anggota keluarga yang tersimpan selama ratusan tahun. Selanjutnya, setelah dikeluarkan dari kuburan, jasad tersebut dibersihkan. Lalu, pakaian yang digunakan diganti menggunakan kain atau pakaian baru. Untuk jasad pria, akan dikenakan pakaian yang rapi, lengkap, mulai dari jas sampai kacamata. Sedangkan untuk jasad wanita, dikenakan gaun yang baru. Setelah pakaian baru terpasang, jasad tersebut dibungkus dan dimasukkan kembali ke patane atau liang. Prosesi adat ditutup dengan sisemba. Sisemba merupakan momen silaturahmi antar keluarga di wilayah adat yang kemudian dilanjutkan makan bersama. Namun, yang dihidangkan pun tak boleh sembarangan, karena harus berasal dari sumbangan setiap keluarga leluhur. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Banetonapa, TV One mengabarkan. Yogyakarta dikenal memiliki beragam warung kopi dan tempat nongkrong yang unik. Ya, salah satunya adalah kafe bernuansa museum motor yang memiliki koleksi puluhan motor antik hingga kekinian. Di sini, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam Gunung Merapi secara langsung. Anda anak motor atau sekedar hobi melihat motor klasik hingga sport? Montero Warung Kopi dan Bikers Base Camp di Sleman, Yogyakarta ini bisa menjadi referensi untuk dikunjungi. Ya, Warung Kopi dan Bikers Base Camp ini memiliki sekitar 70 koleksi motor yang pernah ada di Indonesia. Bak Museum Motor, warung ini memajang beragam motor klasik hingga sport berbagai merek. Salah satunya motor klasik berwarna biru keluaran tahun 1963 ini. Motor klasik tersebut merupakan motor elektrik starter pertama milik pabrikan Yamaha dan hanya ada satu di Indonesia. Tak hanya melihat koleksi motor, pengunjung juga bisa menikmati makanan dan minuman sambil melihat pemandangan alam Gunung Merapi. Tempat nyaman, terus pemandangan eksklusif ke alam ya. Tempatnya parkir cukup lumayan. Rata-rata teman kita banyak juga nongkrong di sini juga di Montero ini. Kebetulan kalau lihat situasi yang di sini itu memang koleksinya luar biasa dan tentunya bukan furus yang sedikit untuk koleksi kayak gitu. Pengelola sengaja membuat konsep warung kopi yang berbeda sekaligus sebagai edukasi tentang perkembangan motor dari masa ke masa. Kita coba bikin tempat yang
proper untuk anak-anak motor. Jadi anak motor yang dalam artiannya semua anak motor, nggak cuma anak moge atau nggak cuma anak klasik atau cuma anak Harley, tapi bener-bener semua kalangan kita berusaha. Pokoknya siapapun, bahkan yang tidak naik motor tapi hobi motor, kita sediakan tempat untuk mereka bisa happy di sini, bisa nongkrong, bisa makan, bisa nostalgia motor-motor dari masa-masanya mereka dulu punya motor apa, atau mungkin motor-motor impian mereka yang mereka sekarang belum punya. Kita coba buat sediain tempat di sini. Warung kopi yang berada di kawasan Pakem, Sleman ini buka setiap hari kecuali Selasa sejak pukul 3 sore hingga 11 malam dan 8 pagi hingga 11 malam saat akhir pekan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Anatia Lita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.